Rasul bersabda, inna fil jannati daron inna fil jannati darun yuqalu laha darul farah. Di surga itu ada sebuah bangunan yang disebut dengan darul farah. La yadkhuluha illa man farhas sibyan. Orang yang masuk di dalamnya bukan sembarang orang. Orang yang masuk di dalamnya adalah orang yang membahagiakan anak kecil. Wa fi riwayatin illa man farraha yatamal muslimin. Yang masuk di dalamnya bukan orang sembarangan, selain dia harus memenuhi syarat tertentu, yaitu orang yang menjaga, membahagiakan, mendidik anak-anak kecil, atau di riwayat yang lain mendidik anak-anak yatimnya orang muslimin. Jadi dalam beberapa penjelasan yang disebut dengan farroha di sini bukan sekedar membahagiakan dalam arti yang membahagiakan, ketika sedih ngasih jajan misalkan, memanjakan, bukan begitu, tapi lebih banyak ke takdibul ihsan atau takdibul akhlak, mendidik kebaikan atau mendidik dengan akhlak. Jadi itu penting. Jadi bagi para pecinta anak-anak kecil dalam arti yang mengoptimalkan perannya dalam mendidik anak-anaknya, maka kemudian dipesankan atau dibangunkan oleh Allah di surga itu sebuah bangunan kecil, bagian dari surga. Jadi surga itu kan kira-kira ada kapling. Ada kapling di situ namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan bagi orang-orang yang memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sebagai orang tua dengan penuh kesadaran bahwasanya anak kecil itu hatinya, mentalnya tergantung siapa yang mempengaruhinya. Fa inna audal khairi wa ilmuhu nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi thawabihi abawahu wa kullu muallimin lahu wa mu'addibun. Kembali tidaknya hatinya pada kebaikan itu tergantung pada siapa yang mempengaruhinya, siapa yang membahagiakan di dunia dan akhirat, siapa yang terlibat di dalamnya, maka wasyarakahu fi thawabihi, tergantung di dalamnya, atau apa, syarakahu, pahala yang menyertainya, balasan yang menyertainya itu adalah abawahu, pertama bapaknya, kedua orang tuanya, wa kullu muallimin, dan gurunya, wa muaddibun, dan pendidik. Jadi anak kecil itu akan memiliki pengaruh, maka orang tuanya, gurunya, pendidiknya itu menyertai dalam investasi kebaikannya. Jadi dia akan mendapatkan pahala terus, ya orang tuanya, ya gurunya. Bayangkan saja misalkan bahagia orang tua yang memberikan pendidikan pertama kali, misalkan ngajari baca Fatihah,
Kita sempet gak dulu ngajari anak kita membaca Fatihah? Sempet gak ya? Bayangkan kalau Fatihah itu dipakai kan, kalau anaknya sholat maka tiap hari dibaca berapa kali? 17 17 itu 17 kan gitu. Kalau kita ngajari ini sering lupa, kita serahkan ke guru ngaji. Padahal kalau hanya ngajarin Fatihah kita bisa kan gitu ya. Padahal setiap hari kalau dia sholat maka tiap hari anak itu akan membaca 17 kali. Ingat hadis yang kemarin saya sampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kuso ujuroha. Barang siapa memberikan sesuatu yang terbaik atau kebaikan, memulai sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh yang diajari kebaikan itu, maka baginya dia dapat pahala, ya, dapat pahala sebagaimana dia dapat pahala. Jadi kalau anak itu kemudian sholat membaca Fatihah dapat pahala membaca Fatihah dalam sholat, maka kita yang ngajarin, baik orang tuanya, baik ustadznya, dapat pahala min ghairi ayyang kuso ujura, tanpa mengurangi apa namanya pahala dia. Wah, kan gitu. Maka kadang rugi, kadang rugi. Kenapa pahalanya diserahkan ke ustadz? Kan itu ya, rugi sebenarnya. Yang masih punya anak kecil atau punya anak kecil, cucu, kok sama kita kesempatan latih membaca suratul Fatihah. Dah itu